Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di Masjid Jabal Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Sulaiman inilah puncak kekuasaan, dan di zaman Sulaiman ini beliau membangun satu tempat ibadah menggantikan tabut, namanya Haikal Sulaiman, yang sekarang menjadi mimpi orang Yahudi. Haikal Sulaiman, mimpinya orang Yahudi itu sampai hari ini. Sulaiman membuat haikal. Dialah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Jadi kalau Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, kalau Masjidil Aqsa ditinggikan oleh Sulaiman. Dan ketika dia mendirikan Masjidil Aqsa, maka dia meminta kepada Allah tiga. Satu, agar Allah memberikan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Yang ketiga, agar siapapun orang yang masuk ke masjid ini dan tidak ada niat kecuali sholat, keluar, maka dia sudah hilang dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Rasul, aku berkehendak bahwa yang ketiga itu aku, kata Rasul. Karena yang kedua sudah dikabulkan. Dan Rasul pernah sholat di Baitul Maqdis. Kata Rasul, aku berharap aku yang ketiganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka Sulaiman pun membentuk tempat ibadah yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Masjidil Aqsa yang lama di zaman Sulaiman itu disebut Haikal namanya. Baru kemudian roboh, kemudian dibesarkan, akhirnya menjadi besar. Lah Yahudi ini ingin mencari itu. Dulu ketika Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal itu, dari mana ke mana, berapa meter, lebarnya berapa meter, kemudian panjangnya berapa meter. Kalau sudah ketemu situs ini, maka mereka akan membangun Masjidil Aqsa, mau dirobohkan. Sehingga Haikal lah yang naik. Itu tujuan Yahudi sampai hari ini. Makanya mereka membolongi itu. Masjidil Aqsa itu bolong bawahnya. Makanya tidak bisa menampung banyak-banyak. Kalau banyak nanti roboh itu. Karena di situ ikhwatu fiddin, di bawah tanahnya itu, di bawah tembok ratapan itu, mereka mencari-cari di mana tempat haikalnya Sulaiman ini. Jadi para ilmuwan Israel terus mencari dan akan membangunnya. Dan mereka ingin mendirikan Israel Raya persis di atas Haikal Sulaiman. Makanya si Trump itu, Donald Trump ya, mereka orang-orang Israel didukung oleh Amerika
untuk menguasai Yerusalem yang memang Masjidil Aqsa ada di situ, dan bercita-cita untuk membuat negara Israel Raya tepat di atasnya Haikal Sulaiman. Alhamdulillah, negara kita tegas menolaknya, dan negara-negara yang lain juga tegas. Bukan hanya orang Islam, di luar Islam pun sebagian mereka menolaknya. Tapi yang jelas saya katakan, yang namanya Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol sampai pun ketika Malhamatul Kubra di akhir zaman, perang besar yang tidak ada perang setelahnya, tetap saja Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol melawan kaum muslimin. Ya kan? Masyarul muslimin, sampailah ketika Sulaiman meninggal dunia, anak-anak Sulaiman ini mulai berebut kekuasaan. Ya. Karena berebut kekuasaan, goncanglah Bani Israel. Sudah tidak ada raja lagi. Raja itu cuma 3 di zaman Bani Israel, Tolut, Daud, dan Sulaiman. Setelah itu nggak ada raja lagi. Akhirnya mereka pun berpecah, satu demi satu berpecah. Lemahlah orang-orang Yahudi. Ketika mereka lemah inilah, maka bangsa-bangsa luar mulai menjajah orang-orang Yahudi. Lah dari situlah datang pasukan dari Irak, pasukan Babil, yang kemudian menghancurkan Yahudi, menawan mereka dan memperbudak mereka, dibawa ke Irak, sebagainya lari ke Mesir. Dan ketika muncul seorang perdana menteri yang kemudian menguasai Babil, namanya Bukhtun Nasr, dialah yang kemudian menghancurkan negeri Palestina sehancur-hancurnya dan merobohkan Haikal Sulaiman. Hancur lebur. Orang-orang Yahudi ditindas, orang-orang Yahudi diperbudak oleh Bukhtun Nasr ini. Hancur semuanya. Sampai disinilah Taurat hilang, Alwah Taurat hilang. Orang-orang Yahudi bingung. Akhirnya sebagian mereka mulai merangkai Taurat, sehingga akhirnya dari situlah kemudian campur tangan ucapan firman Allah dengan campur tangan ucapan manusia, mulailah muncul pada Taurat. Sehingga kemudian Taurat mulai berubah dari aslinya, yuharrifunal kalima an mawadi. Dari sinilah Yahudi tersesat, karena alwahnya Taurat, papannya hilang, berceceran kemana-mana. Karena Palestina dihancurkan Bukhtun Nasr. Lah ketika hancurnya Palestina ini, datanglah seorang nabi, namanya Uzair. Nabi Uzair, ya kan? Datang, kemudian melihat kehancuran Palestina yang luar biasa. Haikal Sulaiman roboh, kota Palestina hancur, orang Yahudi dibantai, orang Yahudi diperbudak di Babil, Irak, gitu kan. Maka dia berpikir, kaifa yuhyillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kota yang hancur setelah dulu kota ini sangat ramai, sangat indah, sangat bagus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Uzair 100 tahun. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'athah. Maka kemudian Uzair pun ditidurkan Allah 100 tahun. Kemudian dibangkitkan seolah-olah baru tidur sejam 2 jam, karena ditidurkan di waktu duhur dan dibangunkan di waktu asar. Asar ke duhur cuma berapa jam saja. Disangkanya hanya 2-3 jam dia tidur, padahal dia sudah 100 tahun ditidurkan. Dan Allah bolak-balikan badannya sehingga badannya tidak hancur, dan Allah biarkan badannya muda terus, sehingga ketika 100 tahun dia dibangkitkan, orang sudah tua dia masih muda. Orang udah janggutnya panjang-panjang, udah pakai tongkat bungku-bungku, dia masih muda saja. Maka ketika dia mencari rumahnya, ya namanya rumahnya ya tahu di mana. Rupanya rumah itu masih ingat di mana letaknya. Rupanya di situ ada nenek. Rupanya nenek ini dulunya bekas pembantunya, lebih muda jauh, tapi sekarang lebih tua jauh. Siapa kamu? Saya Uzair. Ah, Uzair dah mati 100 tahun, kau ngaku Uzair pula, katanya. Mana buktinya kau Uzair? Akhirnya ditunjukkan bukti-buktinya. Kaget nenek ini. Oh, kamu ini tuan saya, kamu Uzair. Menyebarlah nama Uzair di Bani Israel.
Maka orang pun menganggap Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah, berkata orang Nasrani al-Masih ibnullah anak Allah. Karena Uzair masih hidup. Mereka katakan ini anak Allah, kalau bukan anak Allah nggak mungkin hidup selama ini dan masih muda. Dan ketika dia mencari puing-puing papan-papan Taurat, dia tidak tahu di mana letaknya. Maka Allah ilhamkan mampu menghafal Taurat dengan pemikirannya, sehingga orang-orang menyangka Musa saja membaca Taurat dari papan, dia membaca Taurat dari pikirannya, berarti dia adalah anak Allah. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah karena mampu menghafal Taurat. Tuh lihat, kenapa orang Islam tidak dikatakan anak Allah? Banyak orang yang hafal Quran. Anak kecil aja si Musa bisa hafal Quran. Kenapa enggak Musa anak Allah? Al-Quran itu luar biasa ikhwan. Semua bisa menghafal Al-Quran. Bisa Quran dihafal. Anak kecil bisa hafal Quran. Tapi enggak ada sejarah orang hafal Taurat. Enggak ada sejarah pastor hafal Injil. Enggak ada. Tapi Taurat dan Injil tidak bisa dihafal. Tapi Quran bisa dihafal. Ini mukjizat namanya. Quran itu bisa, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan Quran itu untuk diingat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu kisah Nabi Uzair. Akhirnya kemudian Yahudi pun ditindas. Maka setelah kemudian zaman Bukhtun Nasr berlalu, datanglah Persia menyerbu dan menang. Maka orang-orang Yahudi dikembalikan ke Palestina. Setelah itu datang Romawi dan memenangkan Persia. Akhirnya orang Yahudi diperbudak lagi. Sebagian mereka hijrah sampai ke Madinah. Inilah sejarah kenapa dahulu di zaman Rasul ada orang-orang Yahudi di Madinah. Karena ketika Romawi berhasil mengarahkan Persia, maka orang-orang Yahudi banyak yang diperbudak, sebagian mereka lari. Dan mereka punya ramalan bahwa kelak akan muncul seorang nabi di tanah yang banyak pohon kurma, yang kemudian belakangan disebut Yathrib dan belakangan lagi disebut Madinah Al-Munawwarah. Berangkatlah mereka ke Madinah, suaka besar-besaran. Ya. Tapi kemudian setelah tahun 1700-an belakangan ke sini gitu kan, maka mulailah orang-orang menggagas untuk mengumpulkan orang Yahudi, kemudian mengumpulkan di Palestina. Kemudian pada tahun 1940-an gitu kan, barulah kemudian atas bantuan Inggris dan Amerika, akhirnya orang-orang Yahudi diresmikan untuk membuat negara sendiri yang sekarang disebut Israel. Israel, bukan Bani Israel. Karena kerajaan Israel ini ikhwan, itu berbeda dengan Yahudi. Itu dua pecahan yang berbeda. Ya, Yahudi ini keturunan Yahuda. Kalau Israel berbeda. Karena Israel ini masih mengagungkan para nabi, tapi Yahudi itu membenci para nabi. Mereka lah yang membunuh Nabi Zakaria sehingga digergaji sampai mati. Dialah yang membunuh Nabi Yahya bin Zakaria, disembelihnya sampai mati. Dia pula mengklaim sudah membunuh Nabi Isa bin Maryam dan mengatakan anak zina dan dibunuhnya. Walaupun Al-Quran mengingkari terbunuhnya Isa dan mengatakan Isa tidak dibunuh, Isa disalib, Isa tidak disalib, dan Isa diserupakan bahkan dia diangkat ke langit. Tapi orang Yahudi mengklaim sudah membunuh Isa. Itulah kisahnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang sekarang ini hanya sandiwara orang-orang itu, orang-orang kafir, orang-orang Inggris dan Amerika saja. Mereka membuat cerita bahwa seolah-olah itu adalah tanah mereka. Demi Allah, sejengkal pun bukan tanah Yahudi. Bagaimana kemudian Donald Trump mengumumkan untuk memindahkan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan mendirikan Israel Raya di atas Baitul Maqdis. Maka kita harus bangkit, ya. Nggak bisa seperti itu. Satu jengkal pun mereka nggak punya tanah. Bagaimana mungkin kemudian mereka mengklaim ini tanah Yahudi? Dan di akhir zaman yang mereka ramalkan memang akan menjadi kenyataan.
Mereka meramalkan setelah Haikal Sulaiman terbangun, maka akan diutus kepada mereka Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, namanya Dajjal. Dajjal itulah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu mereka. Makanya kita lihat simbol Zionis itu simbol mata. Karena Dajjal itu cuma satu matanya di sini. Makanya kemudian mereka menganggap bahwa itu Imam Mahdi mereka yang mereka tunggu. Makanya dalam Islam pun dibenarkan, karena kelak Dajjal itu akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan. Mereka akan mengikuti Dajjal. Tapi Dajjal tidak bisa diperangi oleh Imam Mahdi, karena terlalu kuat, pengikutnya banyak. Makanya kemudian Imam Mahdi terkepung di sebuah bukit. Akhirnya mereka pun harus kemudian bersembunyi di Bukit Tur, sampai Allah turunkan kepada mereka Isa bin Maryam, dan itu cita-citanya Nasrani. Jadi Nasrani ini mereka meyakini bahwa Isa akan turun. Isa yang mereka yakini sudah disalib dan sudah dibunuh, kemudian dihidupkan kembali setelah 30 hari, kemudian diangkat ke langit dan akan diturunkan di akhir zaman. Ini Nasrani ngakui. Dan Nasrani mengakui bahwa Isa ini kelak akan membunuh Dajjal dan akan memimpin dunia, dan dunia akan dikuasai Nasrani. Padahal Isa turun hanya tugasnya membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum sesuai dengan hukum Imam Mahdi yang notabene mengikuti ajaran Islam. Karena dia sholat di belakang Imam Mahdi. Isa turun di malam hari, di waktu subuh. Ketika itu orang-orang sudah putus asa melawan tentara Dajjal. Maka Isa mengatakan, aku berikan 3 pilihan kepada kalian, kepada tentaranya Imam Mahdi yang tinggal sedikit itu. Aku berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan tentara lain bukan kalian, supaya mereka yang menghancurkan Dajjal, dan Dajjal akan meninggal. Yang kedua, atau aku berdoa kepada Allah untuk dikirim bencana besar, agar Dajjal terkena bencana dan pasukannya, sehingga kalian diselamatkan tanpa harus berperang. Atau yang terakhir, kita perang, saya pimpin kalian. Dan saya akan berdoa kepada Allah agar pasukan Dajjal tidak sanggup mengangkat senjata, kalian tinggal penggal lehernya, aku yang menghadapi Dajjal. Kata mereka yang ketiga enak nampaknya nih. Akhirnya mereka pilih yang ketiga. Berangkatlah setelah sholat subuh, mereka tinggal menggal kepala. Orang Yahudi, Nasrani, dan para pengikut Dajjal gak bisa apa-apa. Akhirnya mereka kalah, tunggang langgang, lari bersembunyi di batu. Batu bicara, hei ini Yahudi di belakang, bunuh dia. Lari di mana-mana, di setiap tempat dia sembunyi, makhluk Allah bicara di situ. Kecuali satu pohon yang tidak mau bicara, namanya pohon Gharqad. Hadis ini bocor kepada orang Yahudi, sehingga Yahudi nanam banyak-banyak pohon Gharqad di Israel. Tapi sayang kemarin kebakaran, nanam lagi dari awal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Gharqad ini nggak mau ngomong. Makanya orang Yahudi, Gharqad ini bukan cemara, memang bentuknya kayak cemara, tapi cemara bukan Gharqad. Nanti antum pula lihat cemara di tebangnya. Ini pohonnya Yahudi, nanti Yahudi sembunyi di sini katanya. Bukan, Gharqad lah, bukan cemara. Intinya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa, dan Isa pun berhasil membunuh dan membawa kepalanya. Kemudian diberitahu kepada orang-orang bahwa dia telah membunuh Dajjal. Maka sebagian yang selamat dari orang-orang Nasrani kemudian beriman kepada Isa bin Maryam atas syariat Muhammad, sehingga Allah isyaratkan dalam Al-Quran, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab akan beriman kepada syariat Muhammad lewat Nabi Isa sebelum kematian Isa. Isa pun hidup selama 40 tahun. Di selang hidupnya inilah muncul fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Fitnah apa? Munculnya satu kabilah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, dari keturunan Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Satu kaum yang tidak bisa diperangi,
tidak bisa dibunuh, pasukan mereka banyak, satu dari kita 999 dari mereka. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau kita melawan mereka, jadi satu dari kita melawan 999 dari mereka. Bayangkan. Sehingga ketika Allah azab dengan mengutus ulat, dan mereka mati semua dengan ulat tersebut, bangkai mereka rata, sehingga setiap satu jengkal di tanah ada bangkainya. Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Allah bersihkan bangkai-bangkai mereka, maka diutuslah burung pemangkai bangkai, tapi juga tidak habis semuanya. Maka Isa berdoa lagi agar diturunkan hujan dan banjir besar, akhirnya membawa jasad itu ke lautan dan menjadikan bumi kembali subur. Maka dari situlah mulailah berlangsung tanda-tanda alamat besar. Karena alamat besar itu kalau sudah datang, maka tasalsul akan terus berganti sampai kiamat dibangkitkan. Oleh karena itulah ikhwatu fiddin, inilah kisah Palestina dan Yahudi. Semoga menjadi pencerahan dan pengetahuan bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan menggagalkan keinginan orang-orang kafir untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang akan dibentuk sebuah negara Israel Raya. Mimpi mereka, tapi kita umat Islam tidak akan setuju dengan itu. Kita doakan terus agar saudara-saudara kita dimenangkan oleh Allah dan dihancurkan orang-orang kafir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.